Baik teman pemilih, kembali bersua di kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang dalam siaran podcast posting menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi, dan kali ini bersama saya Ii sebagai host yang akan menemani teman-teman pemilih semua berbincang-bincang ringan dengan tamu spesial kita hari ini, seorang juru bahasa isyarat. Dan tema obrolan kita pada posting kali ini, peran juru bahasa isyarat mengalih bahasakan informasi pemilu kepada teman disabilitas tuli. Dan tentu saja telah hadir bersama saya di studio posting kali ini narasumber kita hari ini, seorang juru bahasa isyarat, Ibu Susiana SPD. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Ii. Udah ini apa? Lancar nih sampai ke studio posting? Lancar Lancar sekali. perjalanannya. Lancar. Kebetulan nggak lewat lampu merah, tapi langsung hijau tuh. Oh, langsung hijau ya. Wah, berarti cepet nih. Cepet. Oke. Ini kalau teman pemilih pengen tahu nih, Ibu Susiana selain seorang juru bahasa isyarat, apa sih aktivitas sejatinya sehari-hari itu? Saya kalau pagi dinas di sekolah, Guru? guru PAUD, Guru salah satu PAUD guru di? PAUD di salah satu RA di Pakis. Terus kalau job setnya penterjemah dan Terjemahan. juga aktivis disabilitas. Kalau nggak salah termasuk pengurus apa? Forum Disabilitas Kabupaten Magelang. Iya, Sebagai apa di situ? saya sebagai humas Ibu. Humas. Iya. Oh, baik, teman pilih tentu penasaran ini juru bahasa isyarat itu apa sih? Nah, ini mungkin Mbak atau Ibu Susiana bisa jelaskan dikit deh ke teman-teman pemilih semua. Juru bahasa isyarat itu kami sebagai jembatan komunikasi, Mbak. Jadi sebagai jembatan komunikasi dari bahasa isyarat ke bahasa verbal atau sebaliknya dari bahasa verbal ke bahasa isyarat. Jadi kami sebagai jembatan komunikasi untuk mengkomunikasikan apa Menyampaikan yang informasi ya. iya, menyampaikan informasi dari teman-teman tuli kepada teman-teman dengar. Kami sebenarnya teman dengar. Kayak kita ini teman dengar, Mbak Kita Iki. istilahnya teman dengar Teman gitu ya. dengar, betul. Jadi sebagai jembatan lah ya, membangun komunikasi di antara dua arah seperti itu. Sudah berapa lama ini punya job site sebagai JBI? Kayak keren banget nih JBI. Aduh. Kalau belajar isyarat sendiri sih saya dari 2016 awal, 2015 akhir 2016 awal bertemu dengan teman tuli pertama kali. Terus belajar bahasa isyarat bersama di komunitas, terus setelah itu di tahun-tahun itu masih sedikit Mbak ini untuk juru bahasa isyarat, dan waktu itu kami di Jawa Tengah baru ada 8 orang 8 orang. tahun Langka ya, 2016. Iya, profesi langka. dan waktu itu saya juga belum mahir, masih banyak mengeja-eja gitu. Terus kemudian tapi karena waktu itu kebutuhan teman-teman di komunitas, akhirnya dipaksalah saya untuk ikut kegiatan menerjemahkan. Dari sana belajar sampai Kalau sekarang. boleh tahu berapa lama ini Mbak Susiana belajar bahasa isyarat gitu? Apa ada pendidikan khusus yang harus ditempuh gitu? Belum sih di Indonesia, kalau di Indonesia belum ada. Kalau di luar itu sudah ada ya, di Australia sama di Amerika itu ada memang jurusan khusus untuk belajar linguistik. Tapi kalau di Indonesia belum ada. Jadi ini belajarnya otodidak gitu Mbak. Jadi langsung di komunitas, bertemu dengan teman-teman tuli langsung. Dan sampai saat ini masih belajar Mbak, karena masih Jadi itu berkembang belajar bahasanya. langsung dari ini Betul, ya, betul. penyandang. Oh, ini kalau istilah ini mesti isyaratnya seperti apa Iya, gitu. karena kan sekarang semakin berkembang ini banyak kata-kata yang belum ada isyaratnya. Jadi saat ini pun di komunitas masih mengkaji bahasa ya Mbak. Kita bahasanya itu kita mengkaji bahasa, bahwa masih beberapa bahasa atau kata yang belum ada isyaratnya Yang kita masih sulit kaji. diterjemahkan ke Betul. dalam bahasa isyarat. Betul, karena kalau di komunitas sendiri misalnya kayak ada bahasa demokrasi atau partai politik, itu kan nggak ada bahasanya, nggak ada bahasa isyaratnya. Itu sedang kami godok lagi di komunitas, dan yang membuat isyarat tentunya teman-teman tuli. Jadi kami hanya mengarahkan misalnya kayak teman-teman tuli, apa sih artinya partai gitu. Nah, kami mencoba untuk membahasakan partai itu definisinya seperti ini. Nanti mereka yang akan buat, baik dari logonya atau mungkin dari pergerakan partai tersebut misalnya seperti itu. Ada tantangan tersendiri gitu untuk jadi seorang JBI. Oh, banyak banget Mbak. Karena kalau JBI itu kita juga main ekspresi Mbak. Jadi ekspresi itu menentukan penjuru bahasaan kita. Ketika ekspresinya nggak kena,
pasti dikomplain sama teman-teman tuli itu kayak kamu nggak ekspresif sih kayak gitu, kurang ekspresif itu. Nggak tepat deh gitu kamu Iya. mengalihbahasakan itu Iya, gitu. jadi kayak misalnya kayak kita tuh isyaratnya sudah tepat, tapi ekspresinya kurang masuk gitu. Tetap akan ada evaluasi buat kita. Jadi ekspresi itu adalah satu paket gitu Jadi sama kita bahasa harus isyarat. benar-benar sinergi ya antara Betul. dan kemampuan mengalihbahasakan dan Betul. ekspresi Iya. gestur gitu. Betul, dan apalagi kalau kita itu kan juga dituntut untuk punya kemampuan ini Mbak, apa kayak mendefinisikan sesuatu gitu ya. Misalnya kayak kita ada bahasa asing gitu. Jadi kan kita juga harus ketika itu kita nggak tahu apa isyaratnya, kita harus berusaha memvisualisasikan itu atau mengkonsepkan itu. Jadi kayak dipaksa nih, otak ini dipaksa untuk kayak visualisasinya apa sih gitu. Jadi itu Terus tantangan solusinya tersendiri. seperti apa ketika misal Nggak ada istilah, gitu ya. terus Kalau menerjemahkannya ya gimana? biasanya kalau kami itu kalau misalnya ada bahasa asing gitu, bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris ya, misalnya bahasa yang kayak Istilah-istilah yang istilah-istilah tidak yang familiar baru, gitu betul ya. gitu, misalnya kayak hortikultural atau apa gitu kan, hal yang asing gitu. Kami biasanya mencari padanan kata. Nah, padanan kata ini yang menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk istilahnya dituntut satu langkah lebih pinter gitu ya Mbak dibanding biasanya gitu. Paling enggak kekayaan apa literasinya lebih Literasinya banyak harus, ya. iya harus banyak, apalagi kalau pas apa di segmen atau mungkin tema-tema yang kurang familiar gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak sekarang kan banyak teman-teman tuli yang kuliah di jurusan yang agak-agak berat gitu ya, misalnya sosiologi atau jurusan hukum, padahal kan hukum itu kan juga pasal-pasal itunya kan kata-katanya agak-agak nggak umum gitu ya Mbak. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi juru bahasa untuk menambah literasi lagi. Jadi kami ya tetap harus belajar sih. Makanya kalau ditanya berapa lama belajarnya, sampai saat ini pun masih belajar. Gitu. Karena berkembang kan bahasanya. Betul, nanti skill itu harus terus nambah gitu ya. Betul. Enggak stuck di Betul. satu titik aja. Betul. Seperti itu. Ada kendala mungkin pernah gitu pada satu kegiatan itu menerjemahkan menemui kendala yang gemes gitu. Ya itu sih Mbak, lebih kepada kadang ini Mbak, kami itu mungkin dikiranya kami dukun gitu kali ya. Jadi kadang mampu segala-galanya. iya betul, kadang yang bikin agak greget itu ketika kayak kami diminta untuk menerjemahkan sebuah acara, kami tidak dikasih materi di awal atau mungkin materinya kayak dadakan gitu. Jadi kan kami juga harus baca materi dulu, siapa tahu materi ini ada beberapa kata yang nggak familiar, jadi kan kami masih punya kesempatan untuk cari literasinya, cari definisinya, jadi kami bisa cari padanan kata misalnya kayak gitu. Itu menurut saya sangat ini banget ya, kami dianggap sebagai ahli nujum gitu, bisa tahu materi gitu ya. Itu terus kemudian di beberapa kalau acara-acara publik sih oke ya Mbak, maksudnya kayak kadang nggak terlalu yang ini banget. Kalau yang sekarang tuh tantangannya lebih kepada teman-teman yang di perkuliahan itu kadang apa materinya benar-benar nggak sesuai bidang. Kalau di luar negeri itu teman-teman penjuru bahasaan itu mereka punya bidang-bidang tertentu, jadi mereka kayak dunia kesehatan punya JBI sendiri, dunia pendidikan punya juru bahasa sendiri, di hukum misalnya mereka punya juru bahasa sendiri, itu lebih enak, jadi mereka faknya sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia masih campur awak gitu, jadi kami harus pinter banget semua bidang gitu sih. Baik Mbak Susiana, ceritanya kita cut sebentar, kita akan jeda sejenak untuk menuju segmen berikutnya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kami dari mahasiswa ingin tanya informasi untuk jumlah TPS pemilu 2024, Pak. Oh iya, nanti untuk pelayanan PPID, nanti saya berikan urut nomor, nanti Ya. bisa dilayani di luar depan. Iya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sana ya. Iya, langsung. Ya. Ini saya dapat nomor antrian dari di depan. Kebetulan kami dari mahasiswa ingin mendapatkan informasi jumlah TPS di pemilu 2024 kemarin, apakah bisa dibantu? Ya, kami siap membantu. Ini mohon tunjukkan untuk kartu identitasnya dari mbaknya sama masnya ya. Iya.
Kemudian saya ini karena teman-teman Ya, silakan. masih di Bandung, ini data diri saya, KTP saya. Kami dari BPID siap membantu. Mohon tunggu sebentar ya. Saya terima kasih. Diulangi dulu tadi. Sudah menulis nomor WA, Mas? Sudah? Nomor Di handphone? sini, ya. Sudah lengkap? Oh iya. Tunggu sebentar ya. Bawa flash disk ya, Mas? Kebetulan saya tidak bawa, tapi apakah bisa dikirim di via kontak atau WA? Oke, siap. Saya kirimkan melalui WA ya. Iya, terima kasih. Bisa dicek. Coba saya kirimkan ya. Sudah masuk ya? Sudah? Iya. Oh, iya. Informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, terima kasih ini untuk bantuannya. Iya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik teman pemilih, kembali bersama saya Ii dan tentu saja masih bersama tamu spesial kita hari ini, Mbak Susiana, seorang JBI. Mbak, ini kembali ke tema posting kita kali ini yang tentang bagaimana peran seorang JBI mengalihbahasakan informasi pemilu kepada teman-teman disabilitas tuli. Nah, ini kalau kita orang publik itu kan tahu keberadaan JBI pelengkap di layar kaca, nah kayak gitu. Bisa dijelaskan nggak Mbak, dalam konteks pemilu itu sebenarnya peran pentingnya seperti apa JBI? Karena informasinya ya, karena kan kami itu sebenarnya pengalih bahasaan juga sebagai pembawa informasi. Jadi ketika informasi yang kami berikan juga tidak maksimal, otomatis penerima pesan ini juga tidak bisa maksimal dalam memahami informasinya gitu, Mbak. Jadi kalau ketika kami kok ada sedikit miss aja informasi yang masuk, otomatis output kami kepada klien tuli pun akan miss, nggak maksimal gitu. Jadi Nggak sempurna ya, iya, informasi. perannya kalau bisa dianalogikan kami sebagai telinga mereka gitu. Karena kan mereka terhambat dalam mendengarkan ya. Jadi kami sebagai pengganti telinga. Jadi kami sebagai telinga mereka. Kalau misalnya iya, jadi apapun informasi yang berupa audio itu benar-benar harus kami informasikan. Bahkan ketika ada jeda musik atau apapun itu kami sampaikan gitu. Jadi mereka juga nggak tertinggal informasi yang didengarkan oleh masyarakat lainnya gitu. Kalau menurut Mbak Susi sendiri, apakah kemudian penerjemahan dalam teks itu memang belum sama sekali belum memenuhi kebutuhan untuk teman-teman tuli ya, misalkan penerjemahan dalam teks di layar teks running text gitu ya. Jadi sama sekali belum memenuhi kebutuhan mereka teman tuli ya, terutama ya. Jadi teman-teman tuli itu kan sebenarnya mereka bervariasi ya, Mbak. Jadi ada yang teman tuli mereka nyaman dengan penggunaan isyarat. Terus ada teman tuli yang dia mungkin isyaratnya dia lemah tapi dia kuat di bacanya, di literasi bacanya. Cuman akan jauh lebih membantu ketika isyaratnya ditambah dengan running text dengan Gitu ya. dalam artian kalau bahasa running text itu kan bahasa yang baku ya, Mbak. Sedangkan teman-teman tuli itu kan konsep isyarat itu tidak baku. Jadi kami isyarat itu tidak mengikuti SPOK. Dan teman-teman tuli itu kan terhambat, selain terhambat komunikasi, mereka terhambat dalam bahasa. Jadi bahasa mereka itu benar-benar di bawah standar. Jadi kalau bisa dibilang mereka akan sangat tidak paham dengan bahasa atau tulisan yang panjang gitu. Jadi bahkan kalau Mbak Ai pernah komunikasi dengan teman tuli, mereka kan bahasanya pendek, sederhana, dan tidak mengikuti SPOK. Itu kan kalau running text pasti dia SPOK banget gitu. Jadi kayak semacam kata-kata awalan, akhiran itu sebenarnya di konsep bahasa isyarat tidak ada. Jadi itu lumayan, ketika mungkin yang menggunakan running text itu adalah teman-teman yang mungkin punya latar belakang pendidikan tinggi, terus kemudian dia yang tapi tetap terbantu dengan bahasa isyarat. Artinya terbiasa dia dengan bacaan ya. Betul. Kalau boleh tahu, kalau di Indonesia sendiri keberadaan JBI itu mulai dikenal kapan itu Mbak? Mulai ada.
Kalau mulai Mulai ada kayak naik daun nih, oh ini ada naik JBI. daun. Ha. Kalau kami tuh dulu membentuk PLJ, Pusat Layanan Juru Bahasa itu di tahun 2016. Waktu itu ada temu inklusi. Itu kami temu inklusi itu ada kegiatan 1 minggu gitu ya Mbak di sana, terus kemudian kumpullah beberapa relawan waktu itu, relawan yang bisa menerjemahkan. Terus kemudian di situ kami sepakat untuk membuat salah satu organisasi namanya PLJ, Pusat Layanan Juru Bahasa. Ada di tingkat nasional juga. Itu dari 2016. Tapi waktu itu kan kami perjuangannya masih advokasi nih Mbak. Jadi kayak masyarakat kan belum terbuka tentang juru bahasa ini. Itu di 2016 kami masih tahap advokasi. Terus kemudian boomingnya itu ketika ada undang-undang disabilitas tahun 2016, terus kemudian 16 itu baru kami mulai berjalan. Boomingnya itu justru kami di tahun 2000 berapa ya, 18 19 itu ya. Jadi mulai ada instansi pemerintah mengundang, terus kemudian ada musrenbang, itu Banyak mulai afirmasinya udah makin betul, ini ya ke teman-teman disabilitas. betul, mulai dari sana, dan sekarang semakin ini banget. Semakin ini ya booming. Iya. Nah, kembali ke tema nanti, bagaimana seorang JBI menyampaikan informasi pemilu. Apakah bisa dikatakan Mbak nanti JBI ini menjadi jembatan penentu seorang penyandang tuli nanti pada saat pemilu itu bisa menyampaikan hak suaranya dengan cerdas atau tidak? Bisa dikatakan seperti itu enggak? Kalau Dengan peran JBI. Iya, kalau saya bilang JBI lumayan menentukan ya Mbak, istilahnya karena mereka kan mengetahui informasi ini dari juru bahasa isyarat ini. Jadi kadang Setelah informasi pemilu ya. betul, mungkin data pemilu, data dari KPU mungkin juga ada peningkatan ya. Dulu sebelum ada JBI dilibatkan dalam informasi debat maupun informasi iklan-iklan edukasi, mungkin dulu teman-teman tuli tidak terlalu ini ya, maksudnya kayak antusias untuk mengikuti pesta demokrasi ini. Tapi ketika sudah ada JBI, mereka lebih melek lagi tentang pentingnya mereka untuk datang ke TPS, pentingnya mereka menentukan pilihan. Saya kira peran penting JBI di sana. Jadi Makanya teman-teman disabilitas bisa kembali ke dunia luar gitu, nggak hanya dunia mereka saja gitu ya. punya kesetaraan hak itu tadi Mbak, jadinya. Afirmasi ya Betul. untuk pemilu inklusi. Nah, Betul. ini ketika Mbak sebagai seorang JBI ketika bertugas itu tuh kan butuh konsentrasi penuh ya. Ini berapa lama nih seorang JBI bisa kemudian fokus penuh menerjemahkan apa yang disampaikan dalam sebuah acara gitu? Sebenarnya kalau kami kan di standar kami Mbak, di standar standar penerjemah ini, kami itu maksimal per 20 menit harusnya sudah bergantian. Makanya kenapa harus ada 2 orang? Karena Gitu ya. kami tuh Ya, selain stamina itu stamina, energinya, terus ya itu tadi konsentrasinya bisa menurun, karena kan kami juga harus menyerap bahasanya, belum lagi kalau bahasanya itu tidak familiar, kami masih harus cari padanan kata tadi. Jadi otaknya bener-bener kerjanya lumayan gitu ya, apalagi nanti masih dibahasakan lagi. Jadi 20 menit itu maksimal, standarnya kami 15 menit bergantian dengan tandeman kayak gitu. misal ini boleh nggak Mbak Ana cerita ya, pada saat Mbak Susiana ini menerjemahkan informasi, nah ada satu kata yang memang benar-benar belum ada padanannya dalam bahasa isyarat. Apa solusi yang diambil Mbak Susiana untuk menyampaikan informasi yang di dalam bahasa isyarat itu belum ada padanannya gitu? Kami biasanya kalau yang pertama yang kami lakukan adalah mengeja. Jadi mengeja kata tersebut. Jadi kan ejaannya apa? Jadi pakai abjad gitu, dieja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami carikan gestur yang hampir mendekati. Jadi misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak contoh kata yang belum ada padannya dalam bahasa isyarat apa? misalnya ini ya, kayak kalau yang kemarin itu kayak apa? Hortikultural. Nah itu kan belum ada ya? padanan pun nggak ada. Jadi kami coba carikan yang paling dekat dengan hortikultural itu apa. Jadi kayak misalnya kayak tanaman atau apa kayak gitu. Misalnya kayak kelapa sawit itu kan juga belum ada. Jadi kami carikan yang paling dekat apa kayak gitu.
Terus gestur-gestur terdekat gitu, Mbak. Baik teman pemilih, obrolan saya bersama Mbak Susiana makin menarik tentang bahasa isyarat, tapi kita harus jeda sejenak untuk menuju segmen berikutnya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Tanganku, tapi tidak. Baik, silahkan Ibu tunggu di ruang tunggu dulu. Kau bisa. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami ada layanan prioritas, jadi kami utamakan Ibu hamil dulu. Saya masih nunggu ini Bu. Iya, Bapak. Bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Baik teman pemilih, kembali bersama II di posting dan kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan tamu kita seorang JBI Mbak Susiana. Mbak, ini kan Mbak Susiana sudah banyak ya bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dalam tugas untuk mengalihbahasakan informasi pemilu kepada teman-teman tuli. Nah, dari sudut pandang seorang JBI, personal of view, POV, POV seorang JBI, bagaimana Mbak sudah memandang penyelenggara pemilu itu sudah memberikan aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas? Apakah sudah sebaik itukah atau belum? Selama ini sih ya Mbak ya, tapi semakin tahun ke tahun saya kira lebih baik ya, maksudnya ada peningkatan gitu dari penyelenggara pemilu ini, ada peningkatan terhadap pemberian akses kepada teman-teman tuli. Namun kalau misalnya dibilang POV gitu ya, harapan kami seorang JBI, harapan teman-teman tuli gitu ya, kalau bisa lebih gede gitu kan ya, ukuran layarnya yang nggak cuma kecil di pojok gitu. layar gitu ya. Bahkan tahun kemarin teman-teman itu dari yang di Jakarta mengadakan sendiri, Gerkatin itu mengadakan sendiri, mereka membuat tayangan sendiri Mbak. Jadi layar itu dibagi 3. Jadi yang di tengah adalah tayangan utamanya, debatnya, terus kemudian kanan kiri adalah penterjemahnya, dan itu separuh layar gitu. Jadi ada 3 layar. Nah, selain ukurannya yang besar, mereka juga masing-masing calon ini mereka punya JBI sendiri gitu. Jadi biar teman-teman tuli itu nggak bingung. Kalau misalnya satu layar yang sudah kecil, terus nggak kelihatan pula, kayak semacam lengkap aja deh. Yang penting ada gitu.
dia menerjemahkan 3 orang yang lagi ngomong gitu kan. Yang lihat pun bingung Mbak. Jadi misalnya kayak Mbak I lihat saya tuh sedang menerjemahkan Mbak. Bayangkan Mbak I nggak punya pendengaran gitu ya, nggak milih pendengaran. Mbak I kan bingung, saya lagi nerjemahin siapa nih, padahal di layar ada 3 orang, misalnya host sama 2 calon misalnya kayak itu, 2 paslon gitu. Nah, akan jauh lebih membantu ketika itu ada JBI-nya. Jadi paslon 1 JBI-nya saya, paslon 2 ada si teman saya di sebelahnya misalnya. Jadi ketika si paslon A ngomong, saya menerjemahkan. Paslon B ngomong, teman saya yang sebelahnya menerjemahkan. Jadi kadang kan debat kan saling adu argumen Iya, gitu adu Mbak. argumen. Jadi kadang kami itu juga bingung. Aduh, ini ngomong belum selesai terjemahin, dia udah ngomong gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri kalau Idealnya debat. ada beberapa JBI Iya, gitu ya dalam ada. satu forum itu ya. Iya betul. Jadi bahkan kami kalau di offline biasanya misalnya ada host sama narsum, jadi kami berdua gitu tetap gerak gitu Mbak. Jadi yang satu dia POV jadi narsumnya, yang satu POV jadi MC-nya misalnya seperti itu atau hostnya. Jadi teman-teman tuli bisa lihat, oh berarti yang ngomong sekarang si MC-nya nih, oh yang ngomong sekarang si narsumnya sih gitu. Jadi mereka lebih jelas lagi. Itu sih harapan teman-teman di komunitas Mbak. Dulu waktu debat banyak yang Mbak Susi minta ini, Mbak Susi ini. Ya gimana? Ini kan keputusan tetap di penyelenggara pemilunya. Iya, Kita betul, cuma betul. klien gitu. Jadi Jadi sebenarnya kotak kecil di sudut itu sebenarnya belum sama sekali belum ini ya, belum memenuhi harapan teman-teman iya, tuli ya. kalau teman-teman bilangnya nggak jelas gitu kan. Nggak jelas ya. Nggak jelas gitu. Maksudnya Kecil. kecil dan istilahnya kan kalau dilihat agak jauh gitu juga nggak gerakannya kurang maksimal lah Mbak gitu. Jadi kalau dibilang oke, sudah oke, semakin ke tahun semakin oke. Bahkan sekarang tahun kemarin semua debat harus menyediakan JBI. Itu menurut saya perlu saya apresiasi banget dari penyelenggara KPU. Namun itu tadi, kalau ingin memberikan akses ya kenapa nggak sekalian aja gitu kan, biayanya sama, tenaganya sama gitu. Kenapa nggak sekalian aja kasih maksimal gitu. Jadi Nggak teman-teman maksimal, juga ya. pengunanya menikmati juga. Yang menikmati mereka soalnya. Impaknya nanti kelihatan Betul. betul-betul gitu ya Betul. dengan adanya kemudian JBI. Betul. Baik teman pemilih, tentu penasaran kan dengan peran JBI. Nah ini Mbak, apa harapan terbesar Mbak Susiana sebagai JBI untuk penyelenggaraan pemilu ke depan yang terutama untuk pemenuhan hak-hak disabilitas? Itu sih Mbak, kalau dari teman-teman tuli harapannya itu ya, jadi aksesnya jauh lebih maksimal tentunya, terus kemudian mungkin bisa dengan apa ya, tadi itu memaksimalkan ketika penerjemahan itu, terus kemudian juga pelibatan mereka juga, karena teman-teman tuli itu kan kadang masih ada beberapa teman-teman tuli yang curhat ketika mereka di TPS masih belum mendapatkan akses, bahkan ada yang dipanggil sampai terakhir sampai selesai semua mereka nggak tahu, karena kan mereka kalau dipanggil kan mereka nggak tahu gitu kan kalau itu pas antrian mereka gitu. Terus kemudian juga paling terbaru kemarin waktu saya juga diundang di kabupaten sebelah, ada teman tuli yang curhat, dia di kartu surat yang dari desa dia disebutkan disabilitas, ketika Dengan C6 ya. ya di TPS, terus kemudian dia sudah melapor dia sebagai disabilitas ketika datang, namun ketika di lokasi TPS dia tidak tersebut sebagai disabilitas, bahkan ketika di planonya disabilitas 0, berarti dia nggak diakui disabilitas tuh. Cukup mengecewakan teman-teman disabilitas. Itu jadi menjadi salah satu poin penting juga Mbak, bahwa sebenarnya KPU sudah berusaha untuk mengakomodir teman-teman, tapi di lapangan mungkin perlu ini lagi, ini lagi, karena mungkin kalau data-data disabilitas kan pasti sudah tahu titik-titiknya mana. Kalau data tentu ada. Pasti ada. Nah, tapi kemudian ketika di lapangan sendiri Realisasinya kadang betul. agak lain. Iya, itu agak-agak yang Agak-agak butuh lain. gitu. Jadi biar teman-teman di TPS pun mulai melek dengan aksesibilitas, terus kemudian juga mereka diakui sebagai disabilitas yang punya hak sama dengan kita gitu sih. Baik, terakhir Mbak Susiana, apa pesan-pesan Mbak Susiana, terutama Mbak Susiana kan
seorang yang dekat dengan ini ya teman-teman disabilitas, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman disabilitas terutama dalam kaitannya partisipasi pemilu nih? Untuk teman-teman disabilitas, Menyemangati mereka. teman-teman disabilitas nanti kalau misalnya pas waktunya kita pesta demokrasi, ayo ikut merayakan, meramaikan, karena ini salah satu kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita punya hak yang sama, kita punya kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mbak Susiana SPD, seorang juru bahasa isyarat. Dan tentu terima kasih Mbak Susiana sudah berbagi dengan kami di posting dan juga teman-teman pemilih semuanya. Baik teman pemilih, dengan demikian berakhir sudah bincang-bincang saya di posting dengan tema peran seorang juru bahasa isyarat dalam mengalihbahasakan informasi pemilu kepada teman disabilitas tuli. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode menarik lainnya.